Ya, pemirsa, kembali di Breaking News sidang eksepsi dengan terdakwa Ratna Sarumpait. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pasca sidang yang telah berlangsung beberapa saat lalu, kita segera bergabung kembali dengan Ririn Oktaviani langsung dari PN Jakarta Selatan. Ya, Ririn, informasi terbaru apa yang Anda dapatkan pasca sidang eksepsi yang telah dibaca beberapa saat lalu? Sidang lanjutan dengan agenda eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Ratna Sarumpait telah selesai digelar, di mana tadi penasihat hukum telah membacakan poin-poin dari uraian eksepsi dari terdakwa Ratna Sarumpait kurang lebih sekitar 30 menit, dan saat ini terdakwa Ratna Sarumpait yang didampingi oleh keluarganya, salah satunya adalah anaknya yakni Atika Hasiholan, telah meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ratna Sarumpait yang didampingi oleh Atika Hasiholan sempat memberikan tanggapan terkait dari jalannya persidangan nota keberatan, dan berikut adalah petikan wawancara kami bersama dengan Atika Hasiholan. Meminta maaf pada publik, dia juga siap kok untuk menghadapi apa atas kekeluaran yang dia buat, tapi ya apa yang dia kesiapannya itu, karena kita juga di negara hukum juga, ya harus dengan dakwaan yang tepat, gitu kan. Dakwaan yang tepat ya seperti yang tadi saya bilang, para ahli pidana di luar sana, di media, ada beberapa lah ya, salah satunya sama penasihat hukum Andi Hamzah, Mahfud MD, mereka bilang gitu loh. Jadi ya itu, ini mungkin ada media-media yang baru datang ya. Ya jadi harapan dari kami, kalau gini loh, hukum ini kan bagi saya nih ya, orang awam ya, hukum itu kan harusnya hukum yang ilmu yang pasti lah. Apalagi ini berkaitan dengan perundang-undangan, apakah si A bersalah atau B bersalah gitu ya. Si A patut didakwakan atau si B patut didakwakan. Jadi saya harap antara para ahli pidana di luar sana, dan yang saya yakin juga jaksa penuntut dan juga hakim adalah ahli-ahlinya pidana juga, tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan seharusnya bagi saya sebagai seorang warga negara ya. Jadi ya saya harapkan eksepsi kami diterima. Terkait penangguhan-penahanan yang tadi tidak dikabulkan majelis hakim karena alasan karena dinilai hal-hal yang menarik yang diungkapkan oleh penasihat hukum dalam poin-poinnya dalam nota keberatan yang dibacakan baru saja di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setidaknya 2 poin tersebut diantaranya adalah pasal yang disangkakan terhadap terdakwa Ratna Sarumpait, yakni pasal 14 terkait keonaran, tidak terbukti adanya material keonaran tersebut seperti apa yang tidak dijelaskan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Sementara yang kedua adalah dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tersebut tidak jelas dan juga tidak cermat. Dan lu bagaimanakah uraian dari keonaran yang dimaksud oleh penasihat hukum dari Ratna Sarumpait dan juga dakwaan yang kabur tersebut? Saat ini saya sudah bersama dengan penasihat hukum dari Ratna Sarumpait, yaitu ada Pak Desmi Harja. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bapak tadi sudah diuraikan ada 2 poin setidaknya dari eksepsi atau keberatan dari terdakwa Ratna Sarumpait ini, yaitu adalah keonaran. Mengapa keonaran ini menjadi poin penting dari pasal yang disangkakan yang tidak memenuhi unsur material dari dakwaan tersebut? Ya, karena pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 146 itu sendiri adalah bentuknya lah delik material, Mbak. Delik material itu artinya apa? Baru dapat dipidana kalau akibat dari perbuatan itu sudah terjadi. Nah, dalam pasal 14 ayat 1 ini akibatnya itu apa? Keonaran. Nah, keonaran itulah kemudian dalam surat dakwaan itu tidak diuraikan oleh jaksa penuntut umum. Ada jaksa penuntut umum mencoba mengkonstruksikan keonaran itu dalam bentuk cuitan dari Dr. Riza Ramli, cuitan dari Rocky Gerung, sama konferensi pers yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto. Berikut ada lagi tentang pers konferensi yang dilakukan di Dunkin Donat, dan ada demo Lentera Muda Nusantara. Nah, menurut kami hal-hal ini itu belum dapat dikatakan sebagai keonaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 146. Keonaran sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ada kerusuhan, Mbak. Ada kerusuhan. Nah, kalau kita bisa lihat perbandingannya, kerusuhan itu ya seperti kerusuhan Ambon, kerusuhan Malari, yang Mei 98 ya seperti itu. Nah, dalam kaitannya dakwaan ini, apakah hal-hal seperti itu sudah terjadi akibat dari kebohongan Ibu Ratna Sarumpait? Makanya menurut kami, penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini keliru diterapkan oleh jaksa penuntut umum dalam kasusnya Ibu Ratna Sarumpait. Jadi menurut dari penasihat hukum sendiri mengungkapkan bahwa adanya keonaran yang ditimbulkan dari perbuatan Ratna Sarumpait ini tidak seharusnya adanya keterlibatan dari kepolisian dalam perkara ini ya Pak ya. Kemudian poin yang kedua yang justru menarik lagi yaitu adalah dakwaan yang dijelaskan dalam
dakwaan jaksa penuntut umum tersebut adalah kabur dan tidak sesuai dengan KUHP. Pasal-pasal mana Pak yang menyebutkan bahwa apakah dakwaan alternatif yang diungkapkan dalam dakwaan tersebut memang tidak jelas oleh penasihat hukum sendiri? Jadi gini Mbak, jadi uraian Ibu Ratna Sarumpait kan didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan ke-1 melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 146. Dakwaan kedua melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A huruf ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, mestinya secara hukum kalau dakwaan alternatif itu uraian fakta-fakta yang ada dalam surat dakwaan itu mestinya berbeda. Nah, dalam jaksa penuntut umum uraian fakta materialnya itu persis sama. Malah kami melihat ada ini copy paste antara dakwaan kedua sama fakta material di dakwaan ke-1. Demikian sebaliknya gitu. Ini menurut kami ini rancu. Ini menyebabkan ketidakjelasan. Apalagi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu jelas itu kegiatan nyata di Undang-Undang 146 yang diatur itu kegiatan nyata. Tapi kalau Undang-Undang ITE itu adalah kegiatan di dunia maya. Artinya perbuatan dari akun ke akun gitu. Itu. Nah, sementara di dakwaan jaksa penuntut umum ini dicampur adukkan antara perbuatan Ibu Ratna yang senyatanya perbuatan itu dia lakukan dengan perbuatan melalui akun dan akun gitu. Itu kami melihatnya. Baik, pertanyaan terakhir Pak, sebelum mengakhiri persidangan tadi, majelis hakim juga sempat menyatakan bahwa tidak mengabulkan adanya permohonan penangguhan penahanan. Tanggapan dari penasihat hukum sendiri seperti apa? Ya, kami hargai itu suatu keputusan majelis tentunya dengan pertimbangan majelis, pertimbangan subjektif atau pertimbangan objektif. Cuman menurut kami berharap sebenarnya ini dikabulkan oleh majelis hakim ya. Karena kan prinsip dari penahanan itu sendiri bukan pemidanaan. Kita masih memegang teguh asas praduga tak bersalah. Prinsip dari penahanan itu adalah untuk memperlancar proses pemeriksaan. Nah, kami dalam surat permohonan kami itu sudah menjamin, bahkan keluarga Ibu Ratna Sarumpait, anak kandungnya Mbak Atika Hasiolan, itu menjamin bahwa kita akan siap menghadirkan Ibu Ratna setiap saat diperlukan. Jadi untuk apa lakukan penahanan gitu Mbak. Baik. Terima kasih sekali Bapak waktunya dan selamat bertugas kembali. Dan memang sidang lanjutan terdakwa Ratna Sarumpait ini akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 dengan agenda tanggapan dari jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa Ratna Sarumpait. Ya baik, terima kasih banyak Rirna Oktaviani langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali.